Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Latazan ID, tempat media kisah Islami dan para wali. Kali ini Latazan ID akan menceritakan tentang karomah kemuliaan Simbah Maimun Zubair. Perlu dimengerti, bahwa tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun, Mbah Moen, adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati. Ulama asal Rembang, Jawa Tengah, kelahiran tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu memiliki banyak santri dan murid. Salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren bernama Pondok Pesantren Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Maimun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah Mbah Maimun Zubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah Habib Lutfi bin Yahya, karomah Mbah Maimun sangat sukar dipercaya. Akan tetapi benar adanya, Mbah Maimun adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesolehan, kealiman, dan ketakwaannya. Adapun karomah beliau sebagai berikut. 1. Karomah Mbah Maimun Zubair menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya, Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun. Di sela-sela acara, Mbah Moen berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti para jamaah. Tak lama, hujan deras pun reda dan membuat takjub para jemaah. 2. Karomah Mbah Maimun melipat waktu. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fatlolan Musyafa. Hal ini bermula saat Kiai Fatlolan dan Mbah Maimun berziarah ke makam Imam Syazili di Mesir. Kiai Fatlolan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun, karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam yang biasanya sampai 9 jam. 3. Karomah Mbah Maimun mobil melaju tanpa bahan bakar. Sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. 4. Karomah Mbah Maimun bertemu Nabi Khidir. Karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir, saat dia masih menjadi santri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Ketika itu, Mbah Maimun merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya," ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Maimun dan seketika hilang dari pandangan Mbah Maimun. 5. Karomah Mbah Maimun menyembuhkan penyakit. Kiai Fadolan menyaksikan kembali karomah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa, wasilah air, pada Mbah Maimun untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengucapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. 6. Menipu, restoran Mesir terbakar. Kiai Fadolan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syazili. Saat itu, rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Maimun memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fadolan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pound Mesir. Padahal, uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan.
Mengetahui Kiai Fadolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, bukan dari golongan kita, Masya Allah. Tak lama, restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. 7. Karomah Mbah Maimun mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun. Saat itu, Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Maimun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikin akhirnya bertemu Mbah Moen dan bertanya sampai kapan Mbah Moen akan tinggal di Makkah. Mbah Maimun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriyah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya, pada 5 Zulhijjah 1440 Hijriyah atau tanggal 6 Agustus tahun 2019, Sodikin baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Maimun wafat. 8. Tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang yang merupakan murid dari Mbah Maimun tengah melaksanakan ibadah haji. Ia ingin memberikan hadiah, namun karena Mbah Maimun telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Sempat menolak tawaran pedagang di sana, namun karena memaksa akhirnya santri membeli tongkat tawaran pedagang tersebut. Namun, Mbah Maimun terkejut dengan pemberian santrinya tersebut yang ternyata itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. 9. Memiliki penglihatan batin. Kediaman Mbah Maimun tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun tamu yang datang sekadar bersilaturahmi. Saat itu rumah Mbah Maimun memang sering datang tamu tanpa diundang. Ketika itu rumah Mbah Maimun kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan Assegaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Maimun langsung menghampiri tamunya tersebut lalu berkata, "Antum As-Sekaf, antum bin Syekh Abu Bakar." Tamu tersebut pun terkejut lalu bertanya bagaimana Mbah Maimun dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Moen menjawab, "Dilihat dari matanya sudah ketahuan." Kemudian diajak masuk ke ruangan dalam karena kedatangan tamu istimewa dan dijamu dengan makanan. Setelah makan, Mbah Maimun memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut lalu dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya. Isi amplop sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. 10. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Melalui mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya untuk berguru dengan Mbah Maimun. Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Maimun kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Namun di tengah malam, Mbah Maimun mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Mbah Maimun baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok Mbah Maimun. 11 keajaiban di sekitar wafatnya Mbah Maimun. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Mbah Maimun mengetahui kapan dia wafat. Salah satu kisahnya yaitu saat Mbah Maimun sedang berada di salah satu hotel di Makkah. Ada tamu yang menemui Mbah Maimun lalu bertanya sampai kapan Mbah Maimun menetap. Lalu Mbah Maimun menjawab sampai tanggal 5. Namun saat itu ritual haji baru selesai saat tanggal belasan. Keajaiban lain saat di hari wafatnya, alam sekitar mengiringi kepergiannya. Awan mendung serta hujan turun saat di pagi hari padahal saat itu musim kemarau. 12. Nasi berkat tahlil 7 harian tidak basi sampai jam 11 siang. Mulai nasi, ikan, daging, kue, dan lain-lain tidak ada penurunan kualitas yang normalnya dapat terjadi pada makanan. Kondisinya masih layak makan seperti saat baru saja dibagikan. 13. Amalan pelaris dagang sapi. Bisnis sapi yang sedang sulit membuat para pedagang kebingungan mengenai kehidupan ekonominya. Di tengah kebingungan, seorang juragan sapi bertemu dengan Mbah Maimun untuk sowan dan bercerita mengenai bisnisnya. Ketika malam tiba, juragan tersebut hendak pamit usai bercerita. Namun Mbah Maimun melarang dan menyuruh agar menginap di pondoknya. Usai sowan dan menginap di pondok Mbah Maimun, bisnis sapinya mulai kembali berputar. Geliat jual beli kembali berjalan dan segala kerumitan ekonominya berangsur membaik. 14. Membongkar Haji Akbar Kiai Haji Ali Usman bin Dahlan Jambi. Satu ketika, setelah Mbah Maimun selesai pengajian di daerah Jambi, beliau berkunjung di pondok pesantren Fathul Huda asuhan Kiai Haji Ali Usman Dahlan. Di saat itu beliau mengatakan bahwa Kiai Haji Ali Usman mendapatkan Haji Akbar dan Mbah Maimun juga memberikan ijazah kepada Kiai Haji Ali Usman. 15. Membongkar kewalian Habib Munzir Al-Musawa.
16. Mbah Maimun dicintai banyak orang. 17. Simbah Maimun Zubair dimakamkan di pemakaman Janatul Mala, yang banyak para sahabat Nabi yang dimakamkannya di situ, termasuk Sayyidah Khadijah, yakni idola Mbah Maimun Zubair. Itulah tadi 17 keistimewaan Simbah Maimun Zubair. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada para ulama dan para kekasih Allah. Amin.